3 akan membahas materi kami dengan topik penerapan asas persamaan di muka hukum dan praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana. Sebelum kita masuk ke topik kita harus tahu dulu dong apa itu hukum acara pidana. Menurut kamu, Rahma? Aku pernah dengar, menurut R. Suroso tuh hukum acara pidana adalah suatu kumpulan-kumpulan atau ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas ketentuan hukum dalam hukum materi law. Aku juga pernah baca, menurut Samijo, hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan hukum yang menjelaskan bagaimana tata cara seseorang untuk bertindak di muka pengadilan. Oh, jadi bisa kita simpulkan kalau hukum acara pidana itu merupakan kumpulan aturan-aturan bagaimana tata cara beracara di depan pengadilan dan dalam usaha mencari keadilan. Benar gak sih teman-teman? Nah, benar banget Yanti. Ada satu pendapat lagi nih. Menurut Prof. Mulyatno, pengatur tentang cara atau prosedur pada perbuatan pidana terhadap seseorang dapat dilakukan atau diproses di muka hukum. Oh iya. Nah, kita di sini kan mau bahas asas persamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah nih. Tapi asas itu apa sih teman-teman? Menurut kamu apa, Put? Sebagai paton, asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum bersifat konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Ada juga menurut pendapat A.R. Leahy menjelaskan asas hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Artinya dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Oh, berarti dari yang kalian sampaikan barusan bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa asas itu merupakan dasar bagi aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku atau tindakan manusia. Iya, berarti udah jelas nih ya apa itu asas hukum. Nah, lanjut aja kita bahas topik selanjutnya, yaitu tentang persamaan di muka hukum dan praduga tak bersalah. Jadi menurut kalian apa sih materi yang pertama tentang persamaan di muka hukum? Oh, asas persamaan di muka hukum. Persamaan di muka hukum atau prinsip equality before the law diakui sebagai salah satu hak dasar manusia di dalam Declaration of Human Rights tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau juga sering disebut dengan DUHAM. Serta di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Rumusan prinsip ini di dalam pasal 7 DUHAM yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap untuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Dalam KUHP juga dijelaskan nanti, tepatnya di KUHP penjelasan umum butir 3A menegaskan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Begitu juga dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Oh, aku juga pernah baca teman-teman, menurut Edi O.S. Hiarij, tujuan dari asas itu adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya, baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa. Apabila mereka melakukan perbuatan hukum, maka digunakan sanksi sesuai dengan hukuman yang berlaku. Oh iya. Nah, itu tadi kan asas persamaan di muka hukum nih. Nah, kalau asas praduga tak bersalah itu apa sih? Menurut Edi O.S. Hiarij, asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal.
Dalam perundang-undangan nasional, asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam pasal 9 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oh gitu. Terus bersalah itu maksudnya gimana sih? Makna kata bersalah dalam prinsip ini merujuk pada mana unsur kesalahan sebagai salah satu unsur menentukan apakah seorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Kemudian kesalahan tidak dapat dilihat secara kasat mata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana. Gitu. Nah, aku juga pernah baca nih, menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan, dinamakan prinsip akusatur atau accusatory procedure atau biasa disebut accusatorial system. Nah, prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Nah, poin pertama itu menempatkan terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Karena itu tersangka atau terdakwa harus dilakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Nah, yang poin kedua yaitu menempatkan terdakwa sebagai objek pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Oh itu, kata bapak dosenku itu tuh ada asas yang berbeda, namanya asas angkusator sama asas inkusator. Asas angkusator sendiri ini memposisikan pelaku atau tersangka tindak pidana sebagai subjek pemeriksaan, sedangkan asas inkusator memposisikan pelaku atau tersangka sebagai objek pemeriksaan. Tapi asas inkusator sendiri itu diterapkan dulu sebelum adanya KUHP, teman-teman. Oh gitu ya. Nah, apakah penerapan kedua asas itu udah tepat dalam hukum acara pidana di Indonesia? Menurutku sih udah ya, soalnya itu kan udah ada 2 poin, asas persamaan di muka hukum dan asas praduga tak bersalah. Asas persamaan di muka hukum itu sendiri ada di Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1. Dan untuk asas praduga tak bersalah itu ada di Undang-Undang 1945 pasal 28G ayat 1. Jadi dengan dicantumkannya 2 asas itu dalam Undang-Undang 1945 itu menurutku sudah merupakan contoh ya, bukti penerapan kedua asas itu sudah tepat di Indonesia. Oh iya, aku ingat asas persamaan di muka hukum juga ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 dan KUHP pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1. Lalu asas praduga tak bersalah itu dikuatkan juga dengan pasal KUHP pasal 8 ayat 1. Setauku itu aja sih, teman-teman. Nah, bener banget teman-teman. Kedua asas itu udah dikuatkan dengan adanya undang-undang yang kalian sebutin tadi. Tapi pada kenyataannya menurutku dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan tepat. Kenapa? Karena masih ada saja oknum-oknum penegak hukum yang menyalahi kedua asas-asas itu. Seperti pada kasus Nenek Aryani, seorang nenek 63 tahun di Situbondo yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda 500 juta hanya karena mencuri kayu jati milik perhutani yang nilainya gak tinggi, cuma 1,8 juta pada tahun 2018 silam, teman-teman. Nah, kasus ini nih menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia masih melenceng dari penerapan asas persamaan di muka hukum, yang mana penegak hukum di Indonesia seakan-akan tebang pilih dalam mengadili, di mana para koruptor yang merampok uang rakyat masih diberi kelonggaran hukum, seperti diberinya diskon hukuman bagi jaksa Pinangki, Sirna Malangsari,
dengan memotong hukumannya yang awalnya 10 tahun jadi 4 tahun penjara pada kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan juga pencucian uang, teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa kita dapat dari hasil diskusi pada hari ini tentang penerapan asas persamaan di muka hukum dan praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jangan lupa like, Komen dan subscribe di bawah. Dadah. Untuk menambah materi dari video diskusi kami yang sebelumnya, saya ingin menambah bahwa ada dua pandangan yang berkembang di masyarakat tentang hukum acara pidana. Yang pertama, bahwasanya hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana, merujuk pada pendapat Mulyatno. Jadi pendapat Mulyatno sendiri itu ada 3. Yang pertama, hukum pidana berbicara perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dan jika dilaksanakan akan ada sanksi. Yang kedua, hukum pidana menentukan kapan dan hal-hal apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi pidana. Yang ketiga, mengatur tentang cara atau prosedur pada perbuatan pidana terhadap seseorang dapat diproses atau dihukum. Yang kedua, hukum acara pidana berbeda atau terpisah dari hukum pidana, didasari oleh pembagian hukum, yakni hukum publik dan hukum privat, juga hukum material dan juga hukum formil. Selain dua asas yang sudah dijelaskan pada video diskusi tadi, hukum acara pidana juga memiliki asas-asas yang lain. Di antaranya, yang pertama, asas persamaan di muka hukum. Yang kedua, asas bantuan hukum, di mana tersangka, terdakwa, korban berhak mendapatkan bantuan hukum atau pengacara. Yang ketiga, asas praduga tidak bersalah. Yang keempat, asas in presentia, yakni terdakwa wajib dihadirkan di dalam persidangan. Yang kelima, asas in absentia, di mana terdakwa tidak perlu dihadirkan untuk perkara tertentu, yakni korupsi, pidana militer, dan desersi. Yang keenam, asas peradilan terbuka untuk umum. Yang ketujuh, asas peradilan tertutup untuk umum. Yang kedelapan, asas oportunitas atau wewenang penuntutan ada pada jaksa penuntut umum. Yang kesembilan, asas formalitas, di mana seluruh pemeriksaan dalam hukum acara pidana bersifat tertulis. Yang ke-10, asas pengawasan yang berada pada pasal 277 sampai dengan 283 KUHP. Dan yang ke-11 adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Di sini saya akan menambahkan penerapan asas persamaan di muka hukum dan praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana menurut para ahli. Nah, asas persamaan di muka hukum menurut para ahli yaitu menurut Satjipto Raharjo menekankan bahwa penerapan asas ini harus terwujud dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan dan putusan pengadilan. Satjipto Raharjo juga menyoroti pentingnya keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal, yang berarti bahwa perlakuan yang sama harus diiringi dengan upaya untuk menghilangkan ketidakadilan struktural yang mungkin dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Lalu kemudian asas praduga tak bersalah menurut Barda Nawawi Arif. Beliau menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah adalah salah satu pilar pentingnya dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Asas ini memastikan bahwa seseorang tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barda Nawawi Arif juga menegaskan bahwa beban pembuktian ada pada penuntut umum, bukan pada terdakwa. Ada pula pendapat dari Andi Hamzah. Ia menyatakan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah mengharuskan aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti penahanan sewenang-wenang,
penyiksaan untuk memperoleh pengakuan atau pengumuman kesalahan di media sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Andi Hamzah juga menggarisbawahi bahwa penghormatan terhadap asas ini harus diwujudkan di dalam sikap dan tindakan semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum. Adapun contoh penerapan dalam hukum acara pidana, yang pertama itu penerapan persamaan di muka hukum. Adapun pengangkatan pembela umum, negara menyediakan pembela umum bagi terdakwa yang tidak mampu menyewa pengacara atau kuasa hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan pembelaan yang layak tanpa memandang status ekonomi. Lalu, persidangan yang adil, hakim harus memastikan bahwa semua pihak dalam persidangan akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti serta tidak boleh memihak salah satunya. Adapun contoh penerapan praduga tak bersalah. Proses penahanan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan melalui proses yang sah. Nah, tersangka itu harus dihadapkan ke pengadilan untuk menentukan keabsahan penahanannya dan perlindungan hak tersangka. Itu harus memiliki hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, serta berhak untuk didampingi oleh pengacara sejak tahap penyidikan. Nah, penerapan kedua asas ini oleh aparat sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan bisa menjalankan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adapun contoh kasus dari asas persamaan di muka hukum, yaitu perlakuan tidak setara dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2019 terjadi kasus korupsi besar yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di Indonesia. Terdapat perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus tersebut antara tersangka yang memiliki jabatan tinggi dengan tersangka dari kalangan bawah. Pejabat tinggi tersebut mendapatkan fasilitas yang lebih baik selama proses penahanan, sedangkan tersangka dari kalangan bawah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk penahanan di sel yang tidak layak dan keterbatasan akses terhadap pengacara. Nah, dalam kasus ini seharusnya semua tersangka itu mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan atau status sosial mereka. Perlakuan yang berbeda ini melanggar asas persamaan di muka hukum yang mengharuskan setiap orang itu diperlakukan secara sama oleh aparat penegak hukum.